Oke, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya. Kita akan bersama-sama untuk kuliah online, mata kuliah teknologi gambar digital yang pastinya sudah masuk ke pertemuan 4 ya. Jadi hari ini topiknya adalah terkait dengan kamera analog dan kamera digital ya. Sebelum mulai perkuliahan akan saya tanyakan dulu terkait dengan video ya. Video tentang kamera analog ya. Mungkin dari Anda eh, sudah pernah sudah pernah mengetahui dan memakai ya. Namun ada juga beberapa kemungkinan ya belum pernah melihatnya bahkan ya. Karena sekarang adalah eranya serba digital ya. Oke, sebelum kita mulai, eh, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi bisa mengikuti program sampai dengan selesai. Izin share dulu untuk penayangan videonya. Saya ambilkan dari YouTube ya. Di sini nanti akan Anda lihat beberapa eh, cara ini ya, cara pemakaian ataupun hasil ya seperti apa nantinya jika menggunakan kamera analog ya. Oke, selamat menyaksikan tayangan mungkin hanya dalam berapa menit ya. Nanti akan saya lanjutkan untuk tayangan dengan menggunakan kamera digital ya. Di era digital ini siapapun yang memiliki ponsel pintar bisa menjadi fotografer. Tinggal keluarin ponsel pintarnya lalu bisa foto-foto ya. Meski demikian, kamera analog ternyata tetap memiliki pasar tersendiri yang terus tumbuh. Lalu apa yang membuat kamera analog begitu istimewa sehingga teknologi yang sudah berumur lebih dari 110 tahun ini masih tetap relevan hingga sekarang? Dengan kemajuan teknologi saat ini, mengabadikan momen dalam bentuk foto tidak pernah semudah saat ini. Digitalisasi fotografi membuat masyarakat dengan mudah mengambil gambar, melihat hasilnya, dan membagikannya kepada orang lain. Namun bagi sejumlah pecinta fotografi, tidak ada yang bisa menyamai kepuasan melihat hasil foto yang diambil menggunakan kamera analog. Saat ini saya berada di Pasar Baru, Jakarta Pusat, salah satu pusat servis dan jual beli kamera analog yang masih bertahan di era digitalisasi. Di sini saya bertemu dengan Red Ginting, legenda kamera analog Pasar Baru yang setia menekuni bisnis kamera analog sejak 35 tahun yang lalu. Di usianya yang ke-73, Pak Ginting masih sibuk melayani pengunjung, termasuk yang datang hanya untuk sekedar mencari tahu. Kamera analog adalah kamera yang masih menggunakan pita film untuk menangkap gambar. Teknologi ini pertama kali dipatenkan pada 1908. Pak Ginting menjelaskan, cahaya dari gambar yang kita rekam pertama-tama akan masuk ke dalam lensa. Di dalam lensa tersebut, besar kecilnya cahaya yang masuk kemudian diatur diafragma. Cahaya ini kemudian menuju ke shutter yang mengatur seberapa lama dan singkat cahaya akan mengenai film. Adapun film terbuat dari lembaran tipis transparan yang pada salah satu sisinya dilapisi emulsi gelatin yang mengandung kristal halida perak mikroskopis sensitif cahaya. Jadi kalau habis kita foto 36 kali kan di sini ada nomornya. Kalau udah sampai 36 kali ini digulung ini nih, tekan play-nya ini digulung filmnya ke tempat semula. Nah, gulung terus sampai los udah baru buka. Jangan langsung buka belum kegulung, hasilnya kebakar semua baru buka. Nah, gitu. Ambil filmnya tinggal cetak. Itu aja cuman. Saatnya kita membeli film 35 mm. Ada beragam jenis film yang bisa digunakan. Film hitam putih, berwarna, dan film slide dengan kepekaan terhadap cahaya yang dikenal dengan istilah ISO atau ASA yang beragam. Tentu harganya beragam juga. Kalau film sendiri kisaran harganya berapa sih Bu? Kira-kira yang dari paling murah, paling mahal? Oh, kalau yang dari itu sih, kalau kalau ini yang color, kalau yang color ya dari 150 sampai 170 aja. Itu yang ASA 200 ya, ASA 400 lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi? Bisa 200.000. Bisa 200 ribuan Iya. ya? Yang paling mahal? Paling mahal bisa 250 yang profesional. Yang profesional ya? Iya. Wow. Bisa minta satu Bu ya, yang ini Mangga, ya? silahkan. Sekarang saatnya hunting. Mengambil gambar menggunakan kamera analog pada dasarnya sama saja dengan mengambil gambar dengan kamera digital. Tinggal bidik dan tekan tombol.
Namun yang membedakannya adalah hasil foto tidak bisa langsung dilihat. Hal inilah yang menuntut ketelitian atau kepekaan lebih saat mengambil sebuah foto menggunakan kamera analog. Terlebih jumlah foto yang bisa diambil terbatas pada roll film yang digunakan. Adapun hasilnya baru bisa dilihat setelah nanti filmnya dicuci. Dan itulah yang akan kita lakukan di tempat ini. Salah satu tempat di Jakarta yang menerima proses cuci cetak film kamera analog. Misi Mbak nih hasil saya. Tunggu dulu ya, Kak. Oke, siap. Makasih. Iya, sama-sama. Nah, kalau di sini cuci film bisa dilakukan paling cepat dalam waktu 1 hari. Tapi memang kalau udah selesai nanti kita akan diberikan hasil digitalnya melalui email yang kemudian kita bisa pilih mana yang mau kita cetak. Tapi kalau saya tidak mau lihat hasil digitalnya dan mau minta dicetak semua supaya lebih seru nanti pas begitu pertama kali lihat. Proses cuci cetak film berwarna dilakukan menggunakan mesin khusus dengan harga Rp85.000 untuk satu roll dengan layanan ekspres 24 jam. Jika ingin mencuci film hitam putih, proses ini bisa berlangsung lebih lama, yakni 5 hari karena harus dilakukan secara manual. Meski proses cuci film tidak bisa dilakukan sekejap, peminat fotografi analog yang semakin banyak membuat tempat cuci cetak film seperti ini bisa bertahan bahkan tumbuh di era digital. Fotografi analog diminati karena hasilnya berbeda dengan fotografi digital. Kualitasnya beda dengan digital. Sampai sekarang kamera digital belum ada yang bisa ngalahin kamera-kamera analog yang emang beneran bagus ya. Untuk hasil aku masih suka pakai analog sih. Karena di luar hasilnya nggak keduga, juga lebih kayak nggak ada yang punya nih gitu. Hasil foto saya sudah dicuci cetak. Tidak sabar melihat bagaimana hasilnya. Ya, ada memang yang hasilnya kurang memuaskan, seperti yang ini kelihatannya under, tapi menurut saya ada juga yang keren, seperti yang ini nih. Nah, bagi saya sendiri, fotografi analog itu menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kamera digital. Yang salah satunya adalah kita bisa memegang hasilnya dan juga melihatnya tanpa menggunakan layar. Arya Dita Tama, Indra Hadi, Jakarta. Bro, coba lihat ini bro, ini keren banget bro, keren banget bro, keren banget bro, ini keren banget bro, yang ini bro. Oke, itu tadi ada sedikit tayangan ya untuk keberadaan kamera analog, di mana nanti Anda bisa eh, lebih detailnya lagi akan saya share ya, supaya Anda lebih paham, akan saya share terkait dengan teori. Bentar, mana ini? Bentar, saya cari dulu.
Nah, ini ya untuk apa ini? Untuk teori hari ini ya, film analog dan sensor digital ya. Kita belajar dulu untuk deskripsi dari analog atau pita film ya. Nah, kebalikan dari kata digital, sebenarnya istilahnya itu sering disebut dengan kata analog, yang artinya adalah manual dari segi pemakaian alat. Nah, teknologi analog pada gambar digital itu berupa film atau video dan foto yang menggunakan pita hitam, pita film, ya warnanya hitam atau disebut dengan negatif film sebagai media yang pakai cahaya untuk merekam gambar yang didapat oleh kamera tersebut. Nah, film untuk fotografi itu merupakan strip atau lembaran plastik transparan yang di satu sisi dilapisi dengan emulsi gelatin yang mengandung kristal halida perak berukuran mikroskopis ya yang sangat pekat cahaya. Dan ukuran-ukuran dan karakteristik lain dari kristal tersebut menentukan sensitivitas, kontras, dan resolusi film. Di tampilan Anda ya ada gambar Vita film di mana itu adalah modelnya nanti digulung ya. Nah, kemudian ada beberapa layer terkait dengan film berwarna tersebut ya. Dari yang nomor 1 sampai dengan nomor 8. Ya, jadi itulah yang menyebabkan strip itu tadi ya, dia merupakan dari lembaran untuk foto berwarna. Yang nomor 1 itu merupakan film base. Ya, kemudian yang kedua itu adalah istilahnya subbing layer. Kemudian nomor 3 itu adalah red light sensitive layer, nomor 4 green light sensitive layer, nomor 5 yellow filter, nomor 6 blue light sensitive layer, dan nomor 7 itu UV filter, nomor 8 protective layer, dan 9 terakhir visible light. Nah, proses dari film yang digambar cetak ya tidak sesederhana teknologi yang sekarang. Namun untuk film analog ini dia membutuhkan beberapa proses ya, yaitu ya Anda bisa lihat bahwa objek misalkan kita foto-foto nih. Kita foto teman dengan background pemandangan ya. Ya, kemudian dengan menggunakan kamera ya, kita ambil gambarnya ya. Tadi yang seperti di video ya dijelaskan bahwa kita ambil gambarnya dulu, kita jepret gitu kan. Nah, kemudian hasil yang sudah terekam di kamera ini kita gulung dulu sebelum kita buka. Ya, kita gulung dulu, baru setelah itu roll filmnya itu tadi kita buka. Nah, kemudian proses setelah dikeluarkan ya rollnya itu melalui proses kimia di dalam kamar gelap film dimatikan dulu ya, misalkan ada cahaya karena sifatnya adalah sensitif ya agar tidak merekam cahaya lagi. Nah, kemudian film tersebut dicetak pada kertas foto yang juga sensitif terhadap cahaya melalui sebuah alat khusus yang bertugas memaparkan cahaya yang dilewatkan dari film menuju kertas foto. Kertas foto yang telah merekam paparan cahaya dari film kemudian dimasukkan ke dalam cairan kimia yang mengembang untuk mengeluarkan gambar. Nah, setelah itu dilanjutkan ke cairan kimia berikutnya. Jadi seperti direndam gitu ya. Nah, itu ganti-ganti cairannya. Jadi tidak hanya satu kali proses perendaman, tapi itu beberapa kali. Nah, yang terakhir itu untuk mematikan pengembangan gambar dan dicuci di air biasa terakhir ya, untuk membersihkan cairan-cairan kimia dari kertas, baru terakhir dikeringkan atau dijemur. Nah, kalau kita lihat itu proses di kamar gelapnya itu digantung-gantung ya, pakai cepat begitu. Nah, kemudian berikutnya perekaman gambar menggunakan sensor. Ya. Nah, perekaman gambar menggunakan sensor ini atau istilahnya dipakai istilah CCD atau CMOS ya. Nah, teknologi digital tidak lagi menggunakan film media dalam perekaman gambar, tapi kemudian digantikan oleh sensor. Gambar berikut ya akan saya tunjukkan merupakan proses perekaman gambar pada kamera digital yang menggunakan sensor sampai menjadi sebuah gambar digital. Nah, gambar berikut ya. Jadi sama seperti tadi ada sebuah objek foto ya, kemudian difoto dengan gambar ada background pemandangan begitu, kemudian langsung direkam menggunakan kamera digital. Nah, dari situ itu langsung bisa kita download ya, pasti Anda berulang kali menggunakannya ya. Nah, baru setelah itu
kita menggunakan teknologi printer ya untuk mencetak hasil tersebut sangat cepat dan sangat efektif. Nah, baru setelah itu jika memungkinkan datanya disimpan ya dalam data storage. Nah, hasilnya adalah seperti ini yang di pojok ya. Dan kita bisa mengedit ya. Beda dengan yang analog tadi masih melalui proses cetak, kemudian jika kita mau mengedit itu kita bisa pakai di scan dulu ya, baru setelah itu dicetak, diedit ya. Nah, prinsip kerja sekarang, prinsip kerja sensor. Ya, ini adalah dari kamera digital. Yang pertama ya, seperti Anda lihat yang digambar ini ya. Sensor prisma, ada sensor prisma white light visible spectrum ya. Ini adalah beberapa prinsip kerja daripada sensor ya. Yang pertama, sensor digunakan pada kamera digital sebagai media perekam gambar. Data gambar diperoleh melalui cahaya yang ditangkap oleh lensa sebelum menuju sensor dilewatkan melalui prisma terlebih dahulu. Cahaya yang melewati prisma akan dipisahkan sesuai panjang gelombangnya dan C, sinyal dengan panjang gelombang yang paling pendek akan lebih dibelokkan. Ya, kemudian setelah itu kamera digital menggunakan sensor array yang terdiri dari jutaan piksel terkecil dan ada tombol shutter yang jika ditekan itu akan melakukan proses pengambilan ya, jadi cepat gitu, tapi sesaat itu akan menjadi sempat gelap sedikit ya, artinya itu terekam ya. Terus setelah itu kan menjadi terang lagi ya. Nah, setiap cavity harus memiliki filter untuk meneruskan warna tertentu. Ya, ini cavity nih. Kamera digital umumnya menyeleksi 1 dari 3 komponen utama warna, jadi dari cahaya masuk, 2/3 informasi dibuang, dan informasi yang disimpan merupakan tindakan dari informasi sesungguhnya. Nah, tipe umum dari filter array berwarna adalah array Bayer, di mana dapat dilihat pada gambar ini ya. Nah, seperti ini. Dilanjut dengan nomor 2 CCD ya. Nah, CCD, nah kita boleh ke CCD ya. CCD itu untuk setiap muatan pixel ditransfer melalui node yang dikonversikan menjadi voltage, buffer, dan chip pengirim sebagai sinyal analog. Detektor CCD ini memiliki berbagai ukuran yang dinyatakan pakai satuan piksel. Nah, sensor CCD ini ada 3 lapisan. Lapisan terbawah memuat jutaan dioda fotosensitif atau disebut dengan photosite, photo elements ataupun pixel ya. Kemudian lapisan yang tengah adalah lapisan filter yang berwarna yang berfungsi menentukan warna pada setiap photosite. Kemudian yang lapisan paling atas ya, berisi lensa-lensa mikro atau micro lens yang mengumpulkan cahaya untuk setiap photosite. Ya, gambar yang di tampilan monitor Anda itu merupakan CCD. Ya. Di situ untuk lapisan yang pertama ya, itu istilah interline transfer atau CCD yang artinya kualitas terendah yang menunjukkan sebagian pikselnya yang digunakan untuk melihat atau preview rekaman image saat pemotretan. Teknologinya itu relatif murah yang diterapkan pada kamera digital kelas low end. Kemudian yang B, berikutnya yang tengah ya. Frame transfer CCD mengkonsentrasikan pixel pada kualitas image sehingga tidak memungkinkan preview. Teknologi ini diterapkan pada kamera digital SLR karena mekanisme ranah, cermin, dan biasanya memungkinkan CCD tidak terkena cahaya selama atau setelah pembidikan. Nah, frame interline transfer CCD merupakan CCD dengan kualitas image terbaik yang diterapkan pada kamera digital SLR kelas atas ataupun kelas medium format. Nih, itu yang sensor CCD. Nah, bagaimana dengan CMOS atau dia buat ya untuk prosesor komputer dan memori. Nah, CMOS ini proses pembuatannya sama, tapi CMOS itu dibuat dengan biaya yang hanya sepertiganya dari CCD tadi, karena CMOS dalam hal ini dia memiliki processing circuit yang menyatu dalam chipnya.
Sedangkan kalau pada CCD itu terpisah. Nah, kemudian masalah awal pada CMOS adalah adanya noise, terutama bila digunakan pada kamera murah ataupun kelas bawah ya. Tapi sekarang sensor CMOS itu dapat menghasilkan kualitas gambar yang sebanding dengan CCD dan sudah dapat digunakan pada kamera-kamera profesional. Ada perbedaannya pembanding ya antara CCD tadi dengan CMOS ya terkait dengan sensor. Untuk kelebihan CCD, yang pertama itu matang secara teknologi, yang kedua itu sensitif ya terhadap dynamic range, kemudian tiap pikselnya punya kinerja yang sama atau uniform. Nah, di samping kelebihannya, dia pun juga memiliki kekurangan. Bagaimana kekurangan CCD itu? Nah, yang pertama, desain sistem keseluruhan yaitu CCD plus analog to digital converter ADC jadi lebih rumit dan boros daya. Yang kedua, kecepatan proses keseluruhan lebih lambat dibanding CMOS. Nah, sensitivitas smearing atau blooming atau kebocoran piksel ya saat menangkap cahaya terang. Jadi dia lebih sensitif. Kemudian efek blooming yang keempat ya atau smearing pada CD akibat adanya bagian yang terlalu terang ataupun bocor ke area yang lainnya ya. Efek ini dapat terlihat pada layar LCD saat preview. Jadi ada semburat-semburat garis begitu. Nah, kemudian untuk sensor CMOS ya. Untuk sensor CMOS kelebihannya dia praktis. Nah, kepingnya sensor itu sudah termasuk rangkaian ADC, kemudian hemat daya berkat integrasi sistem. Kecepatan proses responsif berkat paralel readout structure. Setiap pixel dia memiliki transfer tersendiri sehingga terhindar dari masalah smearing atau blooming. Tapi kekurangannya lumayan banyak juga nih ya. Yang pertama, proses pemataan teknologi itu untuk menyamai kualitas CD perlu biaya besar. Nah, pixel di sini yang dalam transistor itu di dalamnya menurunkan sensitivitas pixel karena area penerima cahaya pun menjadi berkurang. Di situ pixel itu mampu mengeluarkan tegangan sendiri kurang baik dalam hal keseragaman kinerja. Nah, kemudian dia mempunyai efek partial exposure ya pada CMOS karena objek yang difoto mengalami perubahan intensitas cahaya. Nah, sekarang yang inti dari slide ini ya topik hari ini adalah perbedaan antara analog dan digital. Setelah ini saya tayangkan untuk video digitalnya ya, kamera digital. Nah, Anda perhatikan dulu untuk diagram ya, tabel antara analog dengan digital ya. Continuous ya, sedangkan digital itu adalah discrete. Kemudian susah diamati. Tapi kalau digital itu mudah diamati. Dan teknologinya itu dia menggunakan teknologi yang lama untuk analog. Sedangkan digital menggunakan teknologi terbaru atau lebih modern. Susah digandakan kalau analog ya. Kalau pasti digital itu pastinya dengan sangat mudah digandakan ya. Tinggal copy gitu kan. Kemudian gamut atau ngeris warna jauh lebih kaya, sedangkan gamut sesuai kebutuhan di bawah analog. Jika analog itu susah untuk ditransfer, tapi kalau digital itu adalah lebih mudah untuk ditransfer. Nah, apa kesimpulan dari bab ini terkait dengan analog dan sensor ya, bahwa teknologi film analog dalam menghasilkan gambar memiliki banyak kekurangan. Sehingga dikembangkan teknologi sensor untuk menghasilkan gambar pada format digital. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, nah, teknologi gambar digital ini hadir lebih praktis sesuai dengan perkembangan zaman. Namun demikian, teknologi analog itu tidak serta-merta buruk ya, bahkan banyak sekali orang yang masih menggunakan, bahkan beberapa yang fanatik hanya mau bekerja di fotografi asal dengan catatan ya dia pakainya kamera analog ya. Ada kelebihan pada kamera analog ya yang saat ini tidak dapat ditandingi oleh teknologi digital. Sensor pun berkembang sampai dapat disematkan pada perangkat-perangkat kecil dengan kualitas yang masih bagus, pastinya dengan biaya lebih murah ya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kelas atau peruntukan segmen pasar dari alat tersebut. Ya, seperti itu.
Akan saya tayangkan untuk videonya. Videonya sudah saya masukkan tapi kok hilang ya. Saya munculkan dulu. Gimana tadi ya? Nah, silakan Anda menyimak ya untuk pengetahuan untuk terkait kamera basic untuk menggunakan kamera digital ya. Dalam hal ini adalah yang digunakan adalah Canon DSLR ya. Oke, Assalamualaikum. Hari ini gue mau membahas tentang seri pertama dari kamera basic. Mungkin ada seri berikutnya, atau kalau cukup di sini kita cukupin aja. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, kali ini gue lagi pakai slider di depan dan second cam Canon EOS R6. Ini EOS R dengan slider. Dan kita langsung aja masuk ke bahasannya kamera basic. Sepertinya
Peter McKinnon bikin. Ini gue akan membahas tentang basic dari kamera dari awal banget. Mungkin yang belum pernah sama sekali pegang kamera akan mengerti dengan nonton video ini. Semoga ya. Nah, pertama kamera itu lu harus pahami dulu jenisnya gitu. Ada banyak sekali gitu ya. Cuman kita akan bicara di sini yang modern aja yang sering orang pegang. Yang pertama adalah digital kamera. Cuman makin ke sini orang-orang udah mulai punya DSLR nih. Karena dulu DSLR itu cuman dipunya sama orang-orang kaya gitu. Jarang banget lah orang punya DSLR. Tapi kedepannya orang-orang punya DSLR. Nah, DSLR itu artinya Digital Single Lens Reflex, yang mana dia itu menggunakan sistem kaca atau cermin di sensornya. Jadi cahaya masuk ke sana, gitulah intinya. Seperti itu gambarannya. Itu adalah DSLR, termasuk kamera kemajuan juga, kamera modern juga pada saat itu. Di tahun 2011, 2012 tuh lagi hype gitu ya, DSLR gitu ya. Canon apalagi. Kedepannya di tahun berapa gue lupa intinya ya. Kedepannya lagi setelah DSLR muncullah yang namanya mirrorless. Teknologi yang lebih baru lagi seperti yang gua pegang sekarang ini. Ini adalah Canon EOS RP ya, dengan lensa L series 2870 f2 gitu. Nah, mungkin lu yang pertama kali banget belajar kamera nggak ngerti apa itu f, apa itu focal length. Ya banyak, nanti kita akan bahas. Pertama, mirrorless DSLR itu apa bedanya? Kalau DSLR dulu itu sensornya seperti yang gue bilang tadi, pakai kaca cermin supaya bisa masuk ke viewfinder. Tapi sekarang jadi dia tuh udah nggak pakai kaca lagi, ini langsung masuk ke sensor ya. Lo bisa lihat di sini. Ini langsung masuk ke sensor. Seperti itu. Jadi semua cahaya langsung masuk bam ke sensor ke situ. Nah, sebenarnya kalau dibilang mirrorless sama DSLR bagusan mana gitu ya. Ibarat gini lah, udah beda bandingannya. Ibarat mobil gigi gitu ya, mobil yang pakai kopling dibanding mobil Matic, bagusan mana gitu ya. Karena Matic itu kan teknologi modern gitu, jadi lebih memudahkan, intinya seperti itu. Dan begitu juga mirrorless. Mirrorless tuh teknologi baru, semuanya udah lebih baru, sensornya baru, semuanya baru gitu. Jadi lebih memudahkan si usernya, nggak analog intinya. Tapi kita sekarang akan masuk ke basic camera. Karena mungkin lu udah paham nih bahwa DSLR dan mirrorless itu sebenarnya gak ada bedanya. Itu tetap kamera yang bagus juga gitu. Nah, pertama kita akan lihat dulu nih dari kamera tuh ada beberapa part ya di sini ya. Di sini ada yang namanya lensa, ada yang namanya kamera gitu ya. Jadi ini tuh bukan kamera, bukan. Ini adalah kamera dan lensa gitu ya. Nah, dari lensa sendiri ini akan banyak juga pembahasannya. Gua akan masuk ke kamera dulu. Pertama kita nyalain kameranya ya. Dan di yang lainnya sini ada yang warna hijau biasanya ya. Pada umumnya gitu. Ini auto sepenuhnya. Jadi buat lo yang gak ngerti apa-apa, lo bisa pakai mode ini, langsung bisa jepret gitu ya, aman. Nah, di sini ada banyak mode. Ini adalah M. M itu biasanya adalah manual untuk fotografi. Jadi lu bisa set semuanya, aperture, shutter speed, ISO, dan juga exposure diatur sendiri. Ada AV. AV itu apa? Kalau di Canon, kita bahas di kamera yang di depan gua, Canon. AV itu adalah aperture priority, ya. Jadi aperture itu bukaan. Dan di sini ada TV itu bukan TV sih, TV itu untuk shutter speed priority. Jadi lu bisa atur shutter speednya, yang lainnya auto. Dan di sini ada program auto. Semuanya ke auto. Nah, untuk mengerti semua yang ada di dalam buletan ini, apa sih aperture priority? Aperture itu apa? Shutter speed itu apa? Program auto itu apa? Kita harus memahami dulu basicnya, yaitu segitiga exposure. Ya. Nah, segitiga exposure ini di tengahnya sini ada titik exposure. Nah, titik exposure ini harus berada di angka 0 supaya dapetin gambar yang konstan, yang asli. Yang gambar cahayanya tuh normal. Seperti ini, seperti yang gua shoot ini berada di exposure 0 gitu, ya. Nah, di atasnya kita ini segitiganya bebas ya. Kalau gua taruh di atasnya itu adalah ISO. ISO itu apa? ISO adalah cahaya buatan digital. ISO adalah cahaya buatan. Jadi lu bisa naik atau turunin cahayanya dengan ISO lah ya gitu ya. Dia bisa naikin terang, dia bisa naikin gelap. Meskipun tempat lu gelap, dia bisa diterangin pakai ISO. Tapi itu digital, buatan gitu ya, bukan alami gitu ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ISO itu semakin besar cahaya dibikin, semakin noise, bintik-bintik gitu. Apalagi di area yang gelap, apalagi di kamera yang lebih murah pada umumnya gitu. Nah, yang kedua adalah di posisi sini bebas lah di mana aja. Pokoknya di sini
Ini adalah aperture. Aperture itu apa? Aperture adalah bukaan lensa. Jadi kalau misalkan lu mau lihat, lu bisa lihat di dalam lensa sini. Kalau kita kecilin aperture-nya, itu akan membesar bulatan itulah. Jadi gini nih. Set. Nah, itu bukaannya gitu kan bentuknya. Ngek gitu ya. Nah, itu adalah aperture, bukaan lensa. Ditandai dengan logo F. Ya, kenapa F? Nggak tahu, pokoknya itu F gitu. F adalah aperture. Penulisannya biasanya gini. F yang titik normalnya adalah 3,5 misalkan lensa bawaan gitu ya. 3,5 gitu. Ada lensa yang mahal gitu ya. Bisa f1.8, f1.4, f1.2 gitu ya. Kegunaannya apa? Nah, di sini ada garis nih di bawah nih ya. F1 misalkan, gua jelasin dari F2 aja deh. F2 sampai titik F22 gitu ya. Nah, F2 ini bisa bikin belakang lo blur banget seperti yang gua pakai di lensa kedua ini, di kamera kedua ini. Ini adalah F2. Maka background gua akan bokeh banget. Kalau dipakai foto, hasilnya seperti ini. Itu F2 gitu. Ada di atasnya F2 yaitu F1.2. F1.2 gua pernah pakai itu. Dan fotonya seperti ini. Ngerti kan? Nah, backgroundnya lebih bokeh, lebih blur gitu ya. Kalau F-nya semakin besar, F22 misalkan, maka background bokehnya semakin nggak blur atau semakin jelas, semakin tajam gitu ya. Jadi F semakin kecil angkanya, itu tuh semakin besar bukaannya gitu. Jadi ini F kecil, ini F besar. F kecil, F besar. Seperti itulah kira-kira. F semakin kecil, semakin blur. Semakin besar bukaan. F semakin besar, semakin kecil bukaan dan semakin tidak blur. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau F lu besar, gambar lu jadi gelap karena aperture-nya nutup. Gambar lu jadi gelap. Kalau kebuka aperture-nya, gambar lu jadi terang. Dan bokeh belakangnya semakin bagus bukan? Gitu ya. Dan cahaya yang masuk dari F, dari aperture, itu natural. Itu asli, bukan buatan seperti ISO. Jadi ketika lu nambah cahaya dengan F, gak usah khawatir. Itu cahaya yang masuk adalah cahaya alami yang masuk langsung ke lensa sini, gitu ya. Jadi itu tidak akan memperburuk gambar lu. Bahkan cara mengatasi gambar yang noise adalah bukain lensa sebesar-besarnya. Itu akan menghilangkan noise gitu ya. Jadi begitulah aperture seperti itu kira-kira penjelasannya. Nah, berikutnya di pojok sini ada yang namanya shutter speed. Shutter speed itu kecepatan sensor buka tutup sensor. Nah, penjelasan shutter speed ini akan lebih dipahami kalau kita prakteknya di foto misalkan. Nah, kita taruh garis di sini adalah 1 detik. Bunyinya kan seperti ini. Pop, pop. Itu 1 detik kan? Tep, seperti jam. Pop. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Seperti itu. Nah, gue akan suruh Rizky jalan. Kalau kita buka sensor di 1 detik, shutter speednya akan seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Hasilnya dia ngeblur karena dia lagi jalan. Shutter speednya kita digedein nih 1/. Makanya penulisan shutter speed itu 1 detik per berapa. Misalkan kita mau foto nih, Rizky lagi jalan, kita pakai 1/400. Jadi lu bayangin 1 detik dibagi 400 gitu. Jadi pop gitu, cepat banget kan? Pop gitu. Jadi mau dia jalan, cecet gitu. Jadi langsung ketangkep. Hasilnya dari kameranya seperti ini. 1, 2, 3. Terus. Dan hasil fotonya akan seperti itu. Jadi nggak ngeblur gitu. Fotonya tuh jadi bagus, jadi jelas gitu dengan shutter speed. Nah, contoh lainnya apa? Di motor GP misalkan. Motor lagi lewat kenceng, bisa dapat gimana? Itu pakai shutter speed yang besar banget. 1/4000, 1/8000 gitu ya. Itu ada di kamera gitu ya. Lu bisa gedein itu sampai sementok-mentoknya biar dapetin objek yang lagi maju kayak burung, binatang lagi lari atau apapun. Dia tanpa ngeblur gitu. Padahal dia lagi lari gitu. Cerp dapat. Itu pengaruhnya di shutter speed. Ya, seperti itu. Bukan berarti semuanya perlu gede dong biar bagus. Enggak. Kelemahannya apa? Sekarang ada kelemahan. Semuanya punya kelemahan. Kelemahan dari shutter speed
semakin besar shutter speed, lu mau nangkap motor nih, ketangkep pas diamnya, iya dengan shutter speed tinggi. Tapi cahaya habis kalau kita pakai shutter speed tinggi, gitu. Itulah kenapa shutter speed tinggi itu dipakainya di luar rumah, outdoor dengan cahaya matahari kenceng baru bisa. Kalau kita foto di ruangan dengan shutter speed 1/4000, gelap jatuhnya. Ya, jadi itu kelemahan dari shutter speed. Semakin cepat sensor kebuka, dia kan sensor tuh gini ya, buka tutup. Kalau di DSLR, kalau di mirrorless pun sama sebenarnya, dia buka tutup gitu ya. Jadi kalau dia cepat banget, cetup gitu, cahaya yang masuk sedikit. Kalau dia buka 1 detik, tep gitu ya, itu kan cahaya atau pas buka ini cahaya masuk nih, gitu. Jadi semakin terang. Kalau lu moto langit ya, Milky Way disebutnya, dengan 30 detik ya, sensor ini buka nih, cep, selama 30 detik dia nerima cahaya meskipun malam hari. Nih masuk semua, pas ditutup lagi, jadilah gambar Milky Way yang indah gitu. Bam, begitu. Tapi kalau kita lagi foto motor GP, pakai shutter speed 4000, itu cepat banget gitu ya. Ya hasilnya jadi tajam, objek yang gerak tuh dapet, bam, gitu. Itu gunanya shutter speed ya. Mungkin lo bisa bayangin lah, shutter speed itu bisa buka tutup sensor. Semakin cepat berarti dia semakin cepat, semakin besar angkanya. Kelemahannya cahaya makin hilang. Aperture semakin besar bukaan, maka cahaya semakin masuk tuh. ISO bisa nambahin cahaya secara digital, tapi noise kalau makin banyak gitu. Jadi lu bisa combine atau kombinasiin semuanya itu. Misalkan lu pakai f2 atau f1,2 yang besar, cahaya masuk gede banget tuh. Gimana cara gelapinnya? Gedein shutter speednya gitu. Jadi kan dia makin gelap tuh ya. Tinggal sisanya lu atur ISO supaya secukupnya lah. Kalau gua di outdoor ISO-nya 100 gitu. Jadi paling kecil tuh ISO 100. Paling besar ada yang sampai 100.000, 400.000 gitu ya. Cuman bakal noise gitu. Jadi setelah lu semua combine nih dari ISO, aperture dan shutter speed harus bertemu di titik mana? Di titik 0. Seperti yang akan gue contohin sekarang. Oke, kali ini kita akan bahas tentang setup yang gue pakai di studio. Karena bukan pakai cahaya matahari, jadi di studio itu gelap. Bisa bilang di sini cuma ada key light sebagai lighting utama, ada hairlight dan juga backlight. Fokusnya adalah gelapnya lah intinya. Studio ini gelap gitu. Nah, untuk setup gue biasanya gue di sini pakai frame per second 24 ya. Di sini lu bisa lihat 24 fps, 23,98 gitu ya. 1080p. Dan ya seperti itu. Nah, untuk rumusnya shutter speed nih, kita akan bahas tentang shutter speed dulu. Shutter speed cara penggunaannya adalah 2 kali lipat dari frame per second. Misalkan FPS lu 30, berarti shutter speednya 1/60 untuk video. Kalau misalkan FPS-nya 24, kita pakai 1/48. Jadi 24 dikali 2 sama dengan 48. Nah, kita cari di sini. Di sini 1/50. Paling mendekati 48 adalah 1/50. Nah, ini udah selesai nih, udah bener nih. Berikutnya kita F. F ini gue pengen mentokin di 18 ya. Karena ini F terkecil, bukaan terbesar, berarti cahaya gue akan dapat lebih banyak dong. Lu bisa lihat di sini akan jadi terang banget. Cahayanya masuk natural, bagus ke gambar. Tapi ini terlalu terang. Kita akan set di ISO. Karena ISO ini cahaya buatan, semakin kita kecilin ISO, semakin bagus buat gambar. Jadi kita cari gambar yang paling pas aja gitu. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita cek exposure-nya. Lu bisa lihat exposure berada di titik tengah, yang mana itu 0 exposure. Titik paling asli dan natural, titik cahaya paling normal gitu ya. Jadi untuk mendapatkan exposure yang baik, lu bisa kombinasi semua itu. Rumus pertama yang tadi gue ulangin lagi, shutter speed itu dari frame per second dikali 2. Kalau gue 1/50. F paling mentok ke kiri paling bagus ya, f1.8 kalau gue yang pakai di lensa 35 mili. Dan untuk ISO, lu pakai serendah mungkin supaya dapetin cahaya yang natural, tidak noisy. Dan semakin kecil ISO, semakin bagus untuk gambar. Nah, ini karena gue di sini pakai mode biasa ya, bukan log profile yang seperti gue pakai. Ini untuk memudahkan lo belajar aja. Tapi biasanya gue pakai log profile. Log profile itu profile picture untuk bikin gambar lo lebih flat lagi, biar enak di color grading. Kita onin dulu nih, on di 8 bit dan oke. Nah, ini udah semuanya on. Gambarnya akan lebih flat seperti itu.
Oke, hasilnya seperti itu. Dan untuk gambar flat, kita nggak bisa pakai exposure di 0. Kita harus berada di 1 atau lebih dari 1 ya. Kita klik dulu di sini dan cari exposure yang lebih terang. Kita lihat exposure-nya berapa. Ini berada di titik 1. Nah, buat lo yang pakai log profile atau flat profile di kamera apapun, kalau bikin video, kalau bisa exposure-nya berada di 1. Gambar yang lebih natural itu harus di 1 kalau kita pakai log profile. Nah, jadi itu rumusnya. Simpelnya seperti itu. Jadi inilah gua, kalau misalkan gua siap-siap mau recording, setupnya seperti ini dan kita record, hasilnya akan seperti itu. Dan kita color grading, hasilnya akan menjadi exposure yang 0, yang natural dan normal. Gambarnya jadi bagus banget. Seperti itu. Nah, kalau misalkan video kita akan bahas lebih panjang mungkin di kamera basic, episode kedua lah kamera basic ya. Mungkin sekarang lo bisa udah ngerti, yang penting prakteknya terapkan yang 3 exposure tadi supaya dapetin titik 0. Oke, mungkin segitu aja kamera basic kali ini. Mungkin lo bisa ngerti, semoga bisa ngerti ya. Dan kita akan bahas lagi di episode kedua kamera basic. Oke, segitu aja, semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and Cek, cek, cek. Halo, halo. Iya, Bu.